Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tuhan Maha Kuasa. Kita lihat satu ayat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna dalam hidup ini. Dan kita manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelami pemikiran Tuhan. Dan inilah yang membuat kita seringkali tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Sama halnya dengan pergumulan dan tantangan hidup yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, kita alami, kadang membuat kita menjadi tawar hati, kecewa atau marah. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita jangan sampai kecewa, marah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, inilah yang membuat kita kadang kecewa. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Sekalipun rancangan kita tidak terwujud, mari kita tetap bersyukur. Kenapa demikian saya katakan? Sebab di dalam segala keadaan Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup ini, yang walaupun kadang sepertinya buruk terjadi, tapi di dalamnya Allah turut bekerja. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 mengatakan, saya akan bacakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat
ayat yang ke-11. Saya akan baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini jelas menekankan kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi jangan pernah keadaan buruk membuat kita menjadi marah, kecewa, atau menjadi pesimis dalam hidup ini. Di dalam kondisi apapun, kita harus tetap kuat dan selalu bersyukur, sebab rencana Tuhan atas kita itu selalu baik. Kita lihat satu ayat di dalam Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 bagian A. Saya akan bacakan. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya. Dia berkuasa dan dia adil. Dan dikatakan yang tidak dapat dipahami dengan akal dan pikiran kita. Ayub secara manusia dia hampir putus asa. Karena apa yang dialami oleh Ayub adalah satu hal yang sangat membuat dia tertekan dan dia hampir-hampir marah kepada Tuhan. Keadaan itu buruk. Tetapi pada akhirnya Ayub mengerti keadaan buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirinya justru membawa dia semakin diberkati dan semakin dekat kepada Allah. Awalnya dia tidak memahami. Nanti di akhir cerita Ayub baru memahami. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirinya yang sepertinya menyakitkan dan membuat dia tak berdaya, tetapi di sana Allah turut bekerja di dalamnya dan ini mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Ayub di pasal yang pertama dikatakan dia adalah orang yang kaya, orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi di akhir cerita Ayub ditambahkan satu lagi embel-embel, yaitu orang yang sabar. Jadi lewat penderitaan Ayub ada buah yang dia dapatkan, yaitu kesabaran.
Jadi setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab sekali lagi saya katakan, kita jangan pernah marah, jangan pernah kecewa. Kita jalani terus. Sebab sekali lagi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dan penuh pengharapan. Di tengah situasi yang tidak kondusif atau situasi yang tidak menentu ini, percayalah Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terima kasih, biar perenungan ini menjadi satu pemahaman bagi kita untuk kita tetap belajar mengerti kehendak Tuhan yang terbaik dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.